Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siono Spedi MSI, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Negeri 2 Klaten. Kali ini kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam. Bahwa seperti yang kita ketahui bersama, sumber hukum Islam yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan syariat adalah ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, lalu yang ketiga adalah ijtihad. Mengapa kita membutuhkan sumber hukum Islam? Karena dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita membutuhkan sebuah petunjuk, kita membutuhkan sebuah pedoman, kita juga membutuhkan sebuah arah. Maka kemudian dalam menjalani kehidupan ini, agar kita tidak salah dalam menuju pada tujuan kita, pada tujuan akhir dari kehidupan kita, yaitu kehidupan yang bahagia di akhirat berupa surga, maka tentu kita memerlukan sebuah sumber hukum untuk menentukan apakah langkah yang diambil dalam perjalanan hidup kita selama di dunia itu sudah sesuai dengan syariat atau belum, sudah sesuai dengan jalan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan atau kenikmatan yang abadi di surga nanti. Nah, tentu untuk menentukan ini halal, ini haram, ini boleh dilakukan, ini tidak, maka tentu kita membutuhkan apa yang disebut dengan sumber hukum ini. Nah, sumber hukum Islam yang pertama nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Kita mulai dari sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah sumber dari segala sumber ya. Mengapa? Karena 2 sumber hukum Islam yang lain, yaitu Al-Hadis dan juga ijtihad, ini bersumber juga dari Al-Quran. Itulah mengapa Al-Quran dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Di dalam Al-Quran memuat tentang hal-hal yang bersifat universal, bersifat umum. Nah, lalu muncul pertanyaan, kalau Al-Quran ini sudah lengkap, Al-Quran ini sudah komplit, Al-Quran ini sudah sangat luar biasa sempurna, lalu mengapa kita masih membutuhkan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam kedua dan ketiga? Karena begini, bahwa Al-Quran ini memang betul bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang sempurna ya, mengatur semua sisi kehidupan manusia, mulai dari lahir, lalu kemudian dalam perjalanan hidupnya sampai dengan mati, bahkan setelah kehidupan setelah mati ya, di alam barzah dan lain sebagainya, itu diatur di dalam Quran. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur, kemudian kita beraktivitas sampai dengan kita tidur kembali, itu semua diatur oleh Quran. Itu yang menjadi gambaran bagi kita bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sudah sangat lengkap, sudah sangat komplit, sudah sangat sempurna. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah pada Quran surat yang terakhir kali turun, Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Sungguh pada hari ini telah aku cukupkan nikmatku, telah aku sempurnakan agamaku, dan aku ridho Islam menjadi agama. Sehingga dari ayat itu jelas bahwa Al-Quran sudah lengkap. Namun mengapa kita masih membutuhkan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua, juga masih membutuhkan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga? Karena alasan pertama, Al-Quran ini risalahnya bersifat umum. Jadi apa-apa yang terkandung di dalam Quran itu adalah firman Allah yang masih bersifat sangat umum. Nah, misalnya contoh ya,
dalam Quran kita tahu ada perintah tentang sholat. Maka di perintah itu hanya berbunyi wa aqimis sholat wa atuz zakat. Laksanakan sholat, bayarlah zakat. Tetapi secara teknis sholat itu seperti apa? Ini tidak diatur di dalam Quran. Nah, itu akan kita dapati, akan kita temui di hadis. Karena di sana Rasulullah SAW ini mencontohkan bagaimana tata cara sholat. Begitu pula dengan zakat. Ada perintah tentang melaksanakan zakat, tetapi secara terperinci tidak disebutkan di dalam Quran. Lalu kemudian yang lain, misalnya ada larangan untuk minum khamr. Maka yang disebutkan hanya innamal khamru wal maisir. Jadi masih bersifat umum, tetapi yang dimaksud penjelasan dari rincian dari pengertian yang secara umum itu lalu kemudian dipertegas kembali, diperjelas oleh al-hadis. Nah, itulah mengapa meskipun Al-Quran itu sudah memuat ajaran yang sangat sempurna, yang lengkap, yang universal, tetapi kita masih membutuhkan sumber hukum Islam yang lain yang berupa hadis. Karena hadis ini menjelaskan apa yang ada di dalam Quran, menjelaskan secara teknis, secara terperinci. Lalu kemudian sebagai yang mempertegas isi di dalam Al-Quran. Gitu ya. Jadi itulah yang kemudian mengapa meskipun Quran sudah sempurna kita masih membutuhkan hadis, karena kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu masih bersifat universal, masih bersifat umum. Jadi perlu penjelasan secara teknis, perlu penjabaran. Nah, disinilah al-hadis dan ijtihad berperan. Nah, lalu apa saja kandungan yang ada di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran memuat tentang ada 4 hal ya, isi kandungan Al-Quran itu. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran memuat tentang akidah atau tentang keyakinan. Segala sesuatu yang berkait tentang akidah itu dapat kita temui, dapat kita tahu dari Al-Quran. Misalnya tentang keberadaan Allah. Kita bisa tahu keberadaan Allah melalui penciptaannya, melalui makhluk ciptaannya. Jadi kalau kita tahu bahwa di sini ada masker, tentu ada yang menciptakan, sehingga ini jadi ada meja, ada kursi, ada tas, ada apapun, ini ada dan nampak karena ada yang menciptakan. Nah, begitu pula dengan alam jagat raya ini. Ada bumi, ada langit, ada matahari, ada bulan, bintang, dan segala yang ada di dalamnya ini tentu ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyangkut tentang keyakinan. Lalu hal-hal yang berkait juga dengan hari akhir, tentang hari kubur, tentang makhluk gaib, tentang malaikat dan lain sebagainya. Ini juga hal-hal yang berkait dengan persoalan-persoalan akidah. Ini termuat di dalam Quran. Ini isi kandungan Quran yang pertama. Lalu isi kandungan Quran yang kedua, di dalam Al-Quran juga memuat tentang hal-hal yang bersifat fikih, memuat tentang fikih. Karena di dalam Al-Quran kita dapat menemui adanya perintah-perintah untuk melaksanakan ibadah. Misalnya nih, perintah untuk melaksanakan sholat ada di Quran, perintah untuk melaksanakan ibadah haji ada di Quran, perintah untuk melaksanakan puasa ada di Quran, dan lain-lain sebagainya. Meskipun secara umum ibadah tidak hanya yang bersifat madhoh saja, tapi ada juga ibadah ghairu madhoh. Ibadah madhoh adalah ibadah khusus, ibadah yang sudah ditentukan baik syarat maupun rukunnya oleh Allah. Contoh sholat 2 rakaat untuk subuh, ini sudah ditentukan oleh Allah. Lalu waktunya juga sudah ditentukan, syaratnya sudah ditentukan, syarat sahnya ditentukan, rukunnya ditentukan, mulai dari niat, lalu takbiratul ihram, lalu sujud dan sebagainya hingga salam, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bilangan rakaatnya. Ini sudah ditentukan. Nah, kalau yang ibadah ghairu madhoh itu adalah ibadah yang bersifat umum, yang tidak ditentukan oleh Allah baik syarat maupun rukunnya. Nah, apa itu? Semua hal yang berkait dengan apa yang kita lakukan ini bisa terhitung sebagai pahala ibadah asalkan memuat tentang 4 hal. Yang pertama adalah perbuatan itu atau amalan itu bertujuan baik, misalnya membantu orang tua, tholaqul ilmi, lalu
menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita lewati jalan lalu ada paku kita pinggirkan dan sebagainya, ini bisa bernilai sebagai ibadah karena tujuannya baik ya. Lalu yang kedua adalah bertujuan baik tetapi juga dilakukan dengan cara yang baik. Apakah ada tujuan baik yang dilakukan dengan cara tidak baik? Banyak. Di antaranya misalnya sedekah tapi tujuannya untuk menjatuhkan martabat orang yang diberi sedekah. Infak, zakat tetapi dari harta hasil curian misalnya, atau hasil merampok atau hasil korupsi dan lain sebagainya. Maka ini mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, padahal perintah Allah, larangan Allah adalah wala talbisul haqq bil batil. Kita tidak diperbolehkan untuk mencampurkan antara yang hak dan yang batil ya. Lalu kemudian yang ketiga ada dasarnya. Dasarnya apa? Misalnya membantu orang tua. Ini dasarnya birrul walidain, ada di Quran surat Luqman ya. Lalu kemudian thalabul ilmi. Ya, ini ada dasarnya. Apa dasarnya? Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu yang ayatnya Al-Quran. Lalu yang hadis ada lagi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, masih banyak lagi. Nah, lalu yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya adalah harus dilakukan secara ikhlas. Jadi apapun perbuatan itu asal memuat tentang empat hal ini. Pertama adalah bertujuan baik, yang kedua dilaksanakan dengan cara yang baik, yang ketiga ada dasarnya, dan yang keempat dilakukan dengan ikhlas, maka tentu ini akan berbuah menjadi pahala. Dan pahala itu akan diberikan oleh Allah sebagai ganti dari amal perbuatan kita itu besok pada saat yaumul hisab, dan terhitung sebagai pahala ibadah. Itu isi kandungan Al-Quran yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah tentang akidah, keyakinan. Lalu yang kedua tentang syariat atau ibadah. Nah, isi kandungan yang ketiga adalah memuat tentang akhlak. Di dalam Al-Quran juga memuat tentang akhlak. Bagaimana kita bergaul dengan orang, bagaimana kita menghormati yang lebih tua, bagaimana kita menghargai yang lebih muda. Adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap teman. Tidak boleh memfitnah, tidak boleh menggunjing atau menghibah, tidak boleh memanggil dengan panggilan yang jelek, tidak boleh bersuuzon pada teman. Jadi perintah Allah ini ada dalam Quran surat Al-Hujurat ya. Ijtanib katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhoni ismu. Jadi di ayat ini Allah melarang kita untuk bersuuzon karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ini adalah salah satu contoh bahwa di dalam Quran juga mengatur tentang akhlak, ya, tentang akhlak. Nah, lalu yang terakhir yang keempat di dalam Al-Quran ini juga memuat tentang sejarah atau peristiwa masa lalu atau yang biasa kita kenal dengan qisasul anbiya. Misalnya kita tahu peristiwa Nabi Nuh ya, dengan umatnya yang kemudian diazab oleh Allah dengan air bah. Lalu Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal, itu kita tahu juga dari Quran. Lalu kisah Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Itu adalah peristiwa tentang Isra Mi'raj. Itu peristiwa masa lalu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu termuat di dalam Al-Quran juga. Lalu peristiwa Nabi menerima wahyu pertama, lalu peristiwa perintah Allah untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan cara memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail ya. Itu juga ada dalam Quran. Artinya di dalam Quran juga memuat tentang peristiwa masa lalu atau sejarah atau qisasul anbiya. Kisah Nabi Yunus yang sampai hidup di dalam perut ikan hiu, lalu Nabi Musa dengan mukjizatnya berupa tongkat dan tali ya, yang bisa membelah lautan. Lalu kemudian Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang dan lain sebagainya. Itu semua kita tahu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran memuat tentang 4 hal ini. Apa tadi? Pertama tentang akidah, yang kedua tentang ibadah atau syariah, yang ketiga tentang akhlak, yang keempat tentang sejarah atau qisasul anbiya. Ini adalah 4 kandungan di dalam Quran. Nah, kemudian kedudukan Al-Quran seperti apa dalam sumber hukum Islam? Kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang utama, sebagai sumber hukum Islam yang utama ya. Lalu kemudian dikuatkan dengan yang kedua dan yang ketiga, yaitu berupa hadis
hadis dan ijtihad. Nah, sekarang yang kedua adalah hadis. Apa yang dimaksud dengan hadis? Secara arti bahasa, hadis adalah bacaan, perkataan ya, perkataan. Namun secara istilah, hadis adalah segala ucapan, segala perbuatan dan segala ketetapan Nabi. Jadi disandarkannya pada Nabi Muhammad SAW, bukan digeneralisir. Nah, sehingga di dalam hadis inilah yang kita akan tahu tentang penjelasan-penjelasan secara real, secara detail apa yang ada di dalam Quran yang masih bersifat umum, perintah sholat dan sebagainya, itu akan kita tahu bahwa tata caranya seperti ini, yaitu dari hadis. Nah, menurut pengertiannya itu hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis qauliyah. Apa itu hadis qauliyah? Hadis qauliyah adalah hadis yang berisi tentang ucapan Nabi, yang berupa perkataan Nabi. Maka biasanya hadis ini diawali dengan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berkata, apa kata Nabi? Nah, kemudian itu menjadi matan hadis. Ya. Jadi intinya hadis qauliyah adalah hadis yang berupa ucapan dari Nabi, yang berupa ucapan. Lalu yang kedua adalah ada hadis fi'liyah. Apa itu hadis fi'liyah? Hadis fi'liyah adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi. Jadi hadis itu dinukilkan oleh sahabat ketika melihat Nabi melakukan sesuatu. Contoh, misalnya Nabi ketika makan, ada seorang sahabat yang melihat, maka kemudian muncul hadis fi'liyah yang menjelaskan bahwa Nabi ketika makan dengan tangan kanan misalnya, ya. Lalu kemudian tidak sambil berdiri, tidak sambil jalan-jalan, tapi sambil duduk dan sebagainya. Ini hadis dinukilkan oleh sahabat yang melihat perilaku Nabi ketika makan. Jadi bukan ucapan tapi perbuatan Nabi. Ini hadis fi'liyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadis takririyah. Hadis takririyah itu adalah hadis diamnya Nabi. Nabi diam saja sudah bisa berhukum, bisa memiliki kekuatan hukum. Contoh, ketika peristiwa perang Badar terjadi, kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan dan kaum muslimin mengalami kemenangan dalam perang itu. Nah, kemudian kaum kafir Quraisy lari berhamburan meninggalkan medan perang, termasuk meninggalkan harta bawaan perang atau perbekalan perang yang disebut dengan ghanimah, ya, harta rampasan perang. Kemudian Nabi melihat ada sahabat yang mengambil barang-barang itu. Nah, oleh Nabi didiamkan saja, tidak dilarang juga tidak diperintahkan. Nah, Nabi melihat tapi Nabi diam. Seharusnya kalau memang itu hukumnya haram, Nabi kan mesti melarang, jangan, itu hak kita dan sebagainya. Tapi ternyata Nabi membiarkan itu, berarti harta rampasan perang atau ghanimah itu dihukumi mubah atau boleh. Nah, ini takririyah. Nah, kemudian dari unsurnya hadis ini juga menjadi 3. Ada yang disebut dengan sanad, ada yang disebut dengan matan, ada yang disebut dengan rawi. Apa itu? Sanad itu adalah urut-urutan perawi, ya, mulai dari Nabi kemudian sampai dengan perawi terakhir, itu namanya sanad. Misalnya Nabi mengatakan sesuatu kepada si A, lalu si A ini menyampaikan kepada si B, si B lalu menyampaikan kepada si C menyampaikan kepada si D dan seterusnya, ya. Maka ini yang kemudian disebut dengan sanad, ya. Misalnya ada hadis yang mengatakan bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Misalnya, menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan, misalnya ini ya. Nah, lalu hadis ini berasal dari perawi-perawi dengan urut-urutan atau sanadnya, misalnya si A, si B, si C, si D, lalu kemudian ayatnya itu hadisnya itu, ya. Maka kemudian urut-urutan inilah yang kemudian disebut dengan sanad. Nah, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, itu yang kemudian disebut sebagai matan atau isi dari hadis. Nah, orang-orangnya ya si A, ya si B, ya si C, yang secara berantai menyampaikan isi dari matan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ini yang kemudian disebut dengan perawi.
Jadi sanad itu adalah urutannya ya, jalurnya. Lalu kemudian orang-orangnya adalah rawi, lalu isinya adalah matan, ya, matan hadis. Lalu kemudian ditinjau dari kesolehannya. Hadis ini terdiri dari beberapa macam ya, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ya, ada hadis maudhu dan sebagainya. Nah, untuk menentukan hadis ini sahih atau tidak, ini bisa dikaji melalui banyak hal. Pertama, bisa melalui sanadnya. Ya. Semakin banyak sanadnya, maka hadis ini semakin sahih. Nah, hadis yang disebut dengan sanadnya lebih dari satu atau banyak, itu yang kemudian disebut dengan hadis mutawatir. Jadi kalau misalnya Nabi mengatakan sesuatu pada si A, lalu si A pada si B ke C, C ke D dan seterusnya, itu satu jalur ya, satu sanad. Lalu pada saat yang sama Nabi mengatakan pada si A, ada orang lain yang mendengar perkataan Nabi, lalu dia mengatakan pada orang lagi, maka timbul sanad baru nih, ya, timbul sanad baru. Nah ini kan berarti sanadnya lebih dari satu, ya. Ini bisa disebut dengan hadis masyhur. Ya. Lalu kemudian ada orang lain yang mendengarnya juga, lalu dia menyampaikan lagi, lalu kemudian timbul sanad baru lagi, kemudian ada sanad lagi dan sebagainya. Maka kemudian semakin banyak sanadnya, ini yang kemudian disebut dengan hadis mutawatir. Ya. Kemudian kalau yang hadis ahad itu yang sanadnya cuma satu. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau cuma ada dua, ya, sanad atau lebih dari satu tapi belum mendekati ke mutawatir, maka disebut dengan hadis masyhur. Itulah hadis. Nah, kedudukan hadis terhadap sumber hukum Islam adalah sumber hukum Islam kedua, ya, setelah Quran. Nah, ini sebagai memperjelas isi Quran, lalu memperkuat hukum yang ada dalam Quran. Ini yang menjadi poin utama dalam peran hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, yang ketiga, ada sumber hukum Islam yang lain selain Al-Quran, Al-Hadis yang sudah kita pelajari, juga ada yang disebut dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah bersungguh-sungguh mencurahkan segala daya yang dimiliki, baik pikiran maupun tenaga, untuk menghasilkan sebuah ketetapan baru yang tidak ditemui di dalam Quran dan hadis. Nah, ini ada banyak hal berkait dengan masalah ijtihad ini. Orangnya disebut mujtahid, orang yang melakukan ijtihad itu. Nah, macam-macam ijtihad antara lain ada banyak, tetapi yang kita bahas pada pelajaran kali ini ada 3. Yang pertama adalah ijma, yang kedua adalah qiyas, yang ketiga adalah maslahah mursalah. Apa itu? Yang pertama adalah ijma. Ijma adalah ijtihad yang berupa kesepakatan para ulama untuk menetapkan sebuah hukum, yang hukum itu tidak ditemui di dalam Quran maupun dalam hadis. Nah, yang kedua adalah qiyas. Qiyas itu menyamakan dengan mengambil titik poin yang terbesar dari sebuah hal. Misalnya zakat fitrah, kalau dimakan menggunakan kurma dan gandum, itu bahan makanan pokok. Maka kalau di negara kita di Indonesia kita gunakan beras yang sama-sama bahan makanan pokok. Lalu yang ketiga adalah maslahah mursalah, adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, membawa kebaikan pada umat. Ya. Ini boleh seperti ada gotong royong, ada saling membantu dan sebagainya, itu masuk dalam ijtihad. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.